Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Safira Rahmadianti dengan NIM 230605110091. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggabungkan melakukan routing di jaringan komputer untuk memenuhi tugas dari jaringan komputer teori. Nah, lalu di sini karena saya dengan NIM akhir angka 1, jadi saya mendapatkan algoritma routing OSPF. OSPF. Algoritma routing OSPF sendiri adalah Open Shortest Path First, yang artinya sebuah protokol routing yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirimkan informasi routing antara router. OSPF digunakan untuk menghitung dan menentukan jalur terpendek antara router dalam suatu jaringan. Lalu fungsi OSPF sendiri adalah OSPF bertanggung jawab untuk menghitung dan menentukan jalur terpendek antara router dalam jaringan. Dengan memilih jalur terpendek, OSPF membantu mengoptimalkan pengiriman paket data dalam jaringan sesuai dengan kepanjangannya sendiri, open shortest. Open shortest di sini dia artinya terpendek. Jadi fungsi utama dari OSPF adalah mencari jalur terpendek untuk mengirimkan data-data antara komputer satu dengan komputer lainnya. Lalu di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara merouting. Di sini saya menggunakan template yang sudah diberikan oleh Pak Johan selaku dosen pembimbing, pengampu. Mohon maaf. Di sini untuk melakukan routing sendiri, yang pertama-tama kita merouting di router pertama, yaitu router 0 misalnya. Ini adalah IP address dari komputer tersebut. Lalu untuk yang ini itu adalah wildcard-nya, yang dimana dia konfigurasinya kebalikan dari IP address. Misalnya kalau IP address-nya 192.168.1.0, kalau misalnya wildcard-nya adalah 0.0.0.255. Jadi nolnya ada 3. Lalu setelah kita menginputkan yang untuk komputer, kita menginputkan semua jalurnya. Jadi di sini ada, misalnya kalau router yang ini jalurnya ada 3, yaitu 10.10.11.0, ada 10.10.16.0, lalu yang selanjutnya ada 10.10.15.0. Lalu untuk yang jalurnya sendiri juga memiliki wildcard-nya. Untuk yang wildcard dari jalur ini tuh sama kebalikannya, cuman kalau tadi yang IP address wildcard-nya terakhir 255, kalau yang misalnya yang jalurnya ini dia belakangnya 3, jadi 0.0.0.3. Langsung saja kita mencoba simulasikan. Misalnya ini untuk yang router pertama. Jadi kita ketik enable dulu.
Lalu kita masukkan konfigurasi. Lalu setelah itu kita ketik satu. Nah, lalu setelah ini kita memasukkan IP address dan wildcard-nya dengan cara yang pertama kita mengetik net, lalu kita lihat IP address-nya itu 192.168.1.0. Lalu selanjutnya kita masukkan wildcard dari IP address tersebut 0.0.0.255. Lalu kita akhiri dengan area 0. Lalu setelah itu kita masukkan IP jalurnya ini. Yang pertama ada, kita sama kayak tadi net. Terus yang pertama ada 10.10.11. Lalu kita masukkan wildcard-nya juga 0.0.0.3 area 0. Sudah untuk yang jalur pertama. Lalu kita masukkan jalur yang kedua agar cepat kita ikutin yang atasnya dan ya kita ganti 16. Lalu selanjutnya untuk jalur ketiga kita masukkan 15. Setelah sudah kita X aja. Nah, ini kita sudah selesai merouting yang router yang pertama ini. Lalu selanjutnya kita coba router ke yang kedua ini, yang router 1 ini. Kita pencet caranya sama kayak tadi. Yaitu lalu kita masukkan IP address komputernya, yaitu yang ini 192.168.2.0. Lupa netnya, jangan lupa netnya ya guys. Lalu kita masukkan wildcard-nya sama kayak tadi 0.0.0.255. Oh, kita lupa ininya area. Jangan lupa guys. Lalu setelah itu kita net untuk jalurnya. Di sini ada 2 jalur, 11 dan 12. Kita masukkan yang 12 dulu. Lalu wildcard-nya 0.0.0.3.
Nah, terus kita masukkan yang kedua yang 11. Dan sudah, lalu kita X. Nah, sudah untuk yang router kedua. Ayo kita coba untuk mengirimkan pesan. Untuk yang tadi kan yang pertama kali, kalau kalian lihat di pojok sini, itu tadi oval, jadi kayak gagal. Dan yang kedua itu sukses. Kenapa? Soalnya untuk yang pertama kali komputernya itu belum kenal jaringannya, belum kenal alurnya, jalurnya. Jadi dia harus mengenali dulu yang pertama, lalu kalau kita mencoba kedua kalinya, dia bakalan bisa, soalnya dia sudah mengenali jalurnya. Gitu. Lalu coba kita router yang tiga ini. Lalu kita masukkan bentar. Kita masukkan IP address yang ketiga ini. 192.168.3.0. Dan sekali lagi jangan lupa kita tambahin net. Lalu wildcard-nya 0.0.0.255 area 0. Lalu untuk jalurnya sendiri ada dua, net 10.10.12.0, wildcard-nya 0.0.0.3 area 0. Lalu jalur ketiga itu 13. Lalu kita X lagi. Sudah. Lalu kita coba mengirimkan dari sini ke sini.
Nah, sudah. Kenapa kok ini langsung successful? Soalnya ada beberapa jalur yang ini yang 12, dia yang router kedua ini dia udah mengenali. Soalnya kita udah config config dia di routernya. Lalu kalau kita lalu untuk misalnya kita coba ke sini. Ini ke sini. Kita coba. Ini ke sini. Successful. Jadi ini ke sini dia sudah berhasil, berarti dia sudah mengenali jalurnya. Lalu kita lanjutkan coba ke yang router ke 4 ini. Caranya sama kayak tadi. Lalu kita masukkan IP address komputernya. IP address-nya itu 192.168.4.0. Untuk wildcard-nya 0.0.0.255. Area 0. Lalu selanjutnya untuk jalurnya. Ini, dan ini. Net 10.10.13.0. Wildcard-nya 0.0.0.3. Area 0. Lalu selanjutnya yang 16. Lalu selanjutnya yang 14. Udah, lalu sudah semua kan, kita X aja. X. Sudah. Kita coba untuk yang router keempat. Misalnya kita dari sini ke sini. Kita coba. Sukses. Kita coba lagi dari sini ke sini.
successful. Ini kenapa silang? Soalnya kita belum mengkonfigurasi router ini. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router ini agar dia bisa. Jadi kita router aja semua ya. Meskipun agak lama. Kita hapus dulu. Konfigurasi. Lalu kita masukkan IP address komputer ini. 192.168.5.0. Jangan lupa net backupnya 0.0.0.255. Lalu area. Terus kita net lagi untuk jalurnya ini dan ini. 10.10.15.0. Lalu wildcardnya 0.0.0.3. Area 0. Lalu yang untuk jalur kedua salah 14. Udah kita X aja. X. Sudah. Lalu kita coba yang mentransfer data ini ke sini. Kita coba di successful, berhasil. Jadi semua komputer ini dan router ini sudah mengenali jalur-jalur. Nah, ini udah centang. Jadi antara router ini karena sudah dikonfigurasikan semua, dia sudah mengenali jalur-jalurnya. Kita coba dari sini ke dari sini ke sini. Successful. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.